Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Oke, teman-teman, IHSG-nya setelah 7 candle daily berturut-turut turun, akhirnya hari ini IHSG-nya bisa rebound. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas market update, saham top gainer, komoditas, dan juga saham-saham apa yang memiliki potensi untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, baik teman-teman. Setelah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari IHSG candle-nya turun, teman-teman. Hari ini IHSG-nya rebound ya. Hari ini IHSG-nya rebound. Oke, kita akan bahas dulu support resist dari IHSG. Seperti yang teman-teman tahu, area yang kuning ini adalah merupakan 0 sampai 23 atau high-nya IHSG 7377. Sampai supportnya 7063 teman-teman ya, 7063. Baru kemudian yang kedua adalah dari 38 retracement ya, dari 38 retracement di sini. Dari 38 retracement yang di sini teman-teman, yang dari sini itu adalah support yang udah ditembus IHSG sekitar 7 hari bursa yang lalu, yaitu di 7063. Ya, setelah itu tembus 50 retracement ya, tembus juga MA 200. IHSG masuk area bearish-nya. Kemudian rentang 61,8 juga ditembus, itu hari Jumat kemarin. Dan kita tinggal nunggu saja karena koreksinya ini rentang pertama dia, atau koreksi ringan, dia sudah nggak mampu. Ini rentang kedua dari 38 sampai 61 dia juga sudah nggak mampu. Sehingga IHSG-nya bermainnya adalah di rentang koreksi yang sudah sangat ekstrim. Dan ini juga di bawah MA 200 seperti hal sebelumnya. Di bawah MA 200 ini sekitar 3 minggu baru rebound. Ini baru hari pertama setelah 7 candle turun teman-teman. Walaupun demikian kita wajib bersyukur ya, karena ya udah 7 hari bursa IHSG-nya 7 hari candle IHSG-nya nggak ada naik. Saya tadi ngomong sama teman saya yang di Jogja lewat Telegram, dia bilang, "Mbah, ini kalau nggak ditarik bisa ini," gitu. Saya bilang ya betul nih, kalau nggak ditarik banyak yang resign dari market ini teman-teman, karena yang turun tidak akan turun terus, pasti akan ada rebound ya. Sama juga IHSG-nya dan saham-sahamnya yang turun ini juga nggak akan turun terus, pasti akan ada rebound. Sebenarnya yang berbahagia saat ini adalah teman-teman yang bisa kemarin-kemarin atau mungkin ya beberapa hari ini bisa stay cash atau bisa nambah dana, bisa beli dan membeli saham-saham ketika mau naik, kan begitu. Trading itu kan sebenarnya tentang posisi ya. Kalau posisi masuk Anda tepat, timingnya tepat, maka probability untuk bisa dapat profit itu juga lebih tinggi seperti itu ya. Jadi kondisi IHSG saat ini cukup oke ya. Untuk supportnya saya masih gunakan di sini di 78 retracement teman-teman, tuh di 78,6 retracement di 6731. Resistannya masih di 68 69 di 61,8 retracement. Jadi IHSG ini punya tugas untuk kembali ke area hijau ini. Ya. Area hijau adalah di atas 61,8 retracement. Itu akan bagus sekali. Apakah besok bisa dicapai? Ini baru hari Senin, teman-teman. Kan katanya kalau hari Senin itu kan untuk pergerakan market bagus. Beda kalau misalkan hari Kamis atau Jumat, auranya udah beda seperti itu ya. Kemudian secara weekly, IHSG-nya bagaimana? Secara weekly juga cukup oke. Ya, kalau kita bicara tren secara weekly, teman-teman bisa perhatikan, saya tariknya dari 5750 ya, terus naik. Koreksinya IHSG kalau dalam weekly, ini dia hari ini baru sentuh aja di 38 retracement. Bukan weekly ya, kita nggak bicara
Ini memang candlestick-nya atau chart-nya adalah weekly, tetapi kita bicara trennya ini bukan tren weekly. Ini adalah tren yang lebih besar, Fibonacci dalam tren yang lebih besar, di mana ini saya tarik. Ini adalah 2 titik atau 3 titik, 5 titik lah, 4 titik untuk mencari tren. Ini kemudian tren base Fibo. Jadi ini swing low ya. Dan ini swing high. Koreksinya adalah di sini di 23,6 yang pertama, supportnya yang kedua di sini. Jadi dalam tren kenaikan ini ya, IHSG turun, support kedua, support pertama, support kedua di 6750. Hari ini IHSG-nya rebound dari 6750. Secara Fibo yang lebih besar ini belum terjadi penembusan tren. Kalau kita tarik dari Mei 2021 atau ya 2021 Mei lah tahun lalu, IHSG-nya masih oke kalau kita ambil dari tren ini. Belum break support. Belum break trend ya. Tren support ini dalam kenaikan ini istilahnya supportnya ini belum ketembus. Jadi ini masih oke banget untuk pergerakan dari IHSG. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, hari ini itu pergerakannya ya awalnya sih kalau kita lihat awalnya tuh sebagian besar tuh saham-saham tuh pada memerah. Sampai saya hari ini opening tuh ngelihat saham-saham batubara ini masih pada merah semua. Saya hari ini istilahnya trading di Siko, di GoTo sedikit seperti itu ya. Nah, ini GoTo sama Siko ini juga bukan barang ini cukup lama saya pantau dan ketika ada potensi saya masuk. Tapi sifatnya saya tradingan ya teman-teman. Dalam sehari bisa 3 sampai 5 kali masuk. Ini nanti mungkin saya bahas tersendiri. Nah, kemudian kita lihat untuk pergerakan. Ini saya refresh. Bahwasanya memang hari ini banyak saham yang bergerak. Ya, saham-saham apa saja yang berpeluang rebound nanti kita akan bahas. Bahwasanya hari ini banyak saham yang bergerak, teman-teman. Dari saham-saham penggerak indeks kita bisa tahu dari BCA urutan pertama sampai 11 penggerak bursa. Ini yang tidak bergerak hanya BCA. Nah, kalau kita lihat sebenarnya BCA tadi sampai 83, tapi hitungannya itu nggak kemana-mana sih, begitu. Hitungannya dia nggak kemana-mana karena sempit ya. Kalau yang lainnya bergerak lumayan dan ini GoTo hari ini juga sampai di 20. Sebenarnya GoTo bagus hari ini tapi balik arah. Namun balik arahnya masih positif. Ini akan saya bahas juga GoTo karena ada support, ada resistan penting yang harus dilalui GoTo untuk naik seperti itu. Jadi secara umum penggerak bursa ini oke, yang memberatkan hanya United Tractor, HMSP, MRT ya, seperti itu aja. Kita refresh dulu untuk kondisi regional. Nah, ini membaik ya. Bursanya membaik. Regional Amerika memang masih turun ya. Dow Jones, Nasdaq, SP500. Asianya juga masih mix ya, seperti itu. Kemudian untuk Eropanya sudah membaik. Mulai membaik. Dan untuk Dow Food-nya, teman-teman bisa melihat ini membaik juga. Dow Food-nya. Kita akan bahas lebih detail secara chart mungkin di sini teman-teman ya. Kita lihat pergerakan secara detail di market Asia. Ya, ini Nikkei-nya, apakah Nikkei, coba kita tes dulu. Nikkei-nya apakah merah ya? Oke, Nikkei-nya iya betul merah. Kemudian untuk Hang Seng-nya merah juga, udah hijau ya. Kita tengok dulu Hang Seng-nya udah hijau. Terus kemudian ini Eropa teman-teman. Eropanya, nah ini higher ya, lebih tinggi. FTSE juga lebih tinggi. AC40 juga lumayan lah pergerakan mendukung. Kita tengok, kita intip futuresnya dulu. Nah ini Do-nya udah, FTSE-nya udah 1, SP500 ya ini juga 1, Nasdaq-nya juga 1, ya. Sementara untuk regional oke ya teman-teman. Nah, kemudian kita tengok dulu teman-teman untuk harga komoditas. Kita bisa ngelihat untuk crude oil turun di 85 sekian ya, turun. Natural gasnya juga turun. Coal-nya juga turun ya di 392, kemarin di 400-an.
Nah, CPO ini hitungannya agak-agak naik, teman-teman. Tetapi saham-saham CPO nggak ada yang bergerak kecuali SSMS. TINS nggak ada pergerakan. TIN nggak ada pergerakan. Kemudian nikelnya juga belum ada pergerakan. Kemudian untuk goldnya sedikit ada kenaikan, teman-teman. Terus kemudian kita tengok dulu untuk dolar indeks. Ini biasanya kalau dolar indeks melemah, marketnya membaik, ya. Ini dolar indeks ketemu resistan dan ini ada sedikit pelemahan. US 10 years bond juga sama. Kalau dia melemah biasanya kebalikannya bursa sahamnya membaik, naik. Seperti ini memang dia trennya masih kuat. Tapi ini ada retracement ya. Terus kemudian harga-harga komoditas tadi secara umum kan pada turun. Nah, kita bisa lihat juga di sini ini adalah komoditi CRB Index ya. Ini juga turun. Ini untuk teman-teman yang suka trading komoditas bisa dipantau di sini. Terus kemudian kecemasan pasar kemarin, kecemasan pasarnya saat ini turun ya hitungannya. Tapi ini mesti dicek nanti malam ya teman-teman. Masih dicek nanti malam dan juga besok pagi pasti saya berikan update. Untuk pagi ini saya tidak memberikan update karena tadi malam saya bikin video secara umum sih cukup mewakili, memang marketnya juga masih belum kemana-mana ya, seperti itu. Baik teman-teman, kita lihat dulu untuk hari ini yang bergerak apa aja. Kalau kita refresh sebenarnya ya mulai banyak sektor-sektor yang bergerak ya hari ini, banyak yang hijau. Yang dalam transportation, kemudian apa ini? Kita cek dulu yang paling dalam turun indeks hari ini adalah transportation, property, industri, finance, cyclical, seperti itu. Yang bergerak tinggi teman-teman hari ini Mas BUMN, nanti sahamnya juga akan saya bahas satu-satu. Ada SMGR secara pergerakan bagus, Pegas juga walaupun Telkom PTP. Walaupun ini hijau ya, tapi secara umum ini pergerakannya hitungannya masih awal-awal. Makanya kenapa di judul saham-saham ini berpeluang untuk rebound. Mungkin untuk hari ini adalah exciter awal atau penggerak awal seperti itu. Ya kalau misalkan nanti regionalnya bagus, besok berpeluang saham-saham ini untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi dari sini sektor MES BUMN ada SMGR, Pegas, Telkom, PTBA, ini nggak menutup kemungkinan yang lainnya juga akan rebound. Kemudian untuk hari ini sektor atau indeks health ya, saham-saham kesehatan, Kalbe Pharma. Nah, Kalbe Pharma ini biasanya di 1800-an. Dari dulu saya hafal pergerakannya seperti itu. Ini saya lihat sekilas tadi agak tinggi ya teman-teman untuk KLBF, nanti coba mungkin bisa kita bahas lebih detail. Prodia juga rebound ya. Mika, Piva ya, sebagian itu aja, nggak usah semuanya. Kemudian BUMN 20 ini banyak saham yang sama juga, SMGR, Pegas, BNI, Telkom. Ya, Telkom akhirnya rebound juga. Kemudian Basic Industry, BRMS. Nah, BRMS kemarin saya bahas ya, ini cukup rutin saya bahas. SMGR, kemudian ini nggak usah semuanya, Avia, INKP, TKIM. IMKP, TKIM itu tidak kemana-mana, dia di sekitaran 38 retracement aja dan dia rebound dari titik itu karena memang di situ dia konsolidasi ya teman-teman. Kemudian ada TKIM, INKP, TPIA ya, TPIA juga rebound. Kemudian ini indeks Pevindo, BRMS masuk juga, SSIA ya, SSIA dari sektor-sektor saham-saham properti seperti itu. SSMS memang satu-satunya saham-saham batubara yang secara pergerakan oke. Era juga sedikit ada excite awal atau pergerakan awal ya. Kemudian IDX 30-nya itu KLBF lagi kepilih lagi, GoTo juga ya. Kemudian sektor-sektor consumer juga cukup banyak tadi saya lihat ya. Nanti saya bahas IJPB, Indofood seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita akan tengok dulu kira-kira saham-saham, sektor-sektor saham pergerakannya seperti apa. Di dalam pembahasan sektor ini akan saya hitungannya percepat seperti itu. Nanti sektor mana yang secara pergerakan bagus atau saham mana yang secara pergerakan bagus, nanti akan saya beri asterik ya teman-teman, supaya teman-teman memudahkan teman-teman untuk membaca
atau memilih, silahkan pilih timestamp-nya, baru kemudian saham mana seperti itu. Biasanya akan saya beri tanda supaya lebih jelas cara pergerakan. Nah, saya mulai dengan sektor banking ya, teman-teman. Sektor banking, teman-teman bisa melihat ini sudah ada perlawanan ya. BNI sudah ada perlawanan, jadi BNI saya kasih lingkaran. BNI ini secara pergerakan ya hitungannya ini dari tren kecil aja yang saya bikin. Sebenarnya dari tren besar ini juga dari tren kecil ini ya, teman-teman. Dari tren kecil ini aja. Ini BNI ini sebenarnya untuk chart ini udah nggak bisa kita gunain. Karena kenapa? Dia udah ngelewatin 50. Dia udah ngelewatin 50 sehingga kita harus ambil tren yang lebih besar. Alasannya adalah kalau kita bikin trend base-nya, dia udah jebol. Kan? Dia udah jebol trend base-nya itu, dia trennya itu udah jebol. Sehingga ketika trennya jebol, lebih valid kalau kita gunain Fibo yang ini. Nah, Fibo yang ini baru kemudian kita aktifkan 386178 retracement seperti ini. Nah, kalau di sini interpretasinya adalah ya dalam kenaikan BNI ini, teman-teman ya. Ini swing high-nya, ya, ini swing low-nya awal trennya. Support BNI itu di sini jebol ya kemarin ini. Di sini saat ini kalau kita ambil dari tren yang lebih besar, ini BNI ini cukup oke karena dia rebound-nya dari 38 retracement. Jadi karena dia secara koreksinya hanya sampai di 0 sampai 38 retracement di area hijau itu, maka ya BNI ini secara tren masih bagus kalau kita ambil dari 7162. Ya perhatikan aja di 8460 BNI jangan sampai turun di situ, karena kalau BNI turun dari situ dari 8460 targetnya ke 7960 di sini. Ya, itu yang harus diperhatikan BNI. BNI oke, rebound, resistan berikutnya candle-nya 8620 kemudian 8760 ya. Kemudian untuk Bank Mandiri ini saya hanya bisa bilang ini nggak kemana-mana, artinya dari kemarin-kemarin pergerakannya memang di situ-situ aja ya, tidak koreksi lebih dalam, tidak koreksi lebih ringan juga. Jadi beda sama BNI tadi, kalau BNI dalam tren yang kecil ini ya, kalau BNI dalam tren yang kecil itu tadi, itu dia sudah lewatin 61 ya, makanya saya ambil dari tren yang bawah seperti itu. Kemudian BRI sudah mulai ada rebound juga. Ini BRI ini juga sudah nggak bisa sebenarnya kita gunain dari tren yang ini, kan sudah ngelewatin 50 retracement. Jadi kita gunain dari tren yang lebih besar ini. Nah, kalau dari tren yang lebih besar ini, BRI ini juga sudah nggak bagus. Cara pergerakannya udah nggak bagus. Kenapa? Karena dia udah ngelewatin, nah ini. Karena dia udah ngelewatin banyak 38 retracement maksud saya. Ini kan area dia terbatas di sini. Di hijau itu area koreksi ringan, tapi karena dia sudah nggak mampu bertahan di 38 retracement-nya, ya. Jadi di sini ini kunci pentingnya di 4415 nggak mampu. Dia saat ini break dari 38 retracement di sini, terkoreksilah sampai 61, sampai target. Nah, sementara pergerakan dia 4250 sampai 4415, kalau misal nggak kuat dia akan berbentuk seperti ini, pergerakan dari BRI, kemudian BCA ini juga sama, ini juga ya hitungannya sih kemarin-kemarin ini barang-barang ini pada terkoreksi ekstrim ya, ekstrim semua koreksinya. Nah, BCA juga sama, ini pas di area sekarang itu tuh di 38. Jadi kalau kita mundurin trennya, kita panjangin trennya, ternyata walaupun sebelumnya tren pendeknya di break ya, di break ini, di breakdown, tapi di tren yang lebih panjang masih belum cukup oke. Ya sepanjang untuk BCA ini nggak ngelewatin 8166 ya. Kalau lewat 8166, BCA berpeluang sampai ke MA 200-nya di 77. BTN nggak ada perubahan. Nah, ini Bank Danamon boleh diperhatikan juga teman-teman, karena ini secara pergerakan dia kan apa ya, masih retracement aja gitu loh. Kita hapus semua yang paling
deket-deket ini kita hapus saja semua, baru kita ambil tren yang ini. Kita ngukur retracement-nya aja. Supportnya dia sekarang di 2860 di sini ya. Itu aja dulu untuk Danamon. Mungkin dalam weekly-nya juga Danamon teman-teman bisa lihat. Nah, ini weekly-nya masih jauh Danamon ya. Pergerakannya masih banyak resistan-resistannya. Kemudian Bank Niaga, hitungannya saya geser dulu Bank Niaga. Bank Niaga itu sebentar, saya geser dulu. Ini koreksinya ekstrim nih sampai 61. Jadi rentang gerak dia sekarang di sini. Dari 1050 sampai 1100. Jadi 0 sampai 38 retracement. Kalau yang Fibo yang kanan ini, teman-teman. Itu sementara itu support resistannya BBKP belum, BTPS nggak ada pergerakan, BCTM nggak ada, BCBR di situ-situ aja. Kemudian Gropenin ya teman-teman, Gropenin. Nah kita lihat dulu Gropenin kan secara pergerakan masih pada oke nih. Ini PNBN sendiri juga nggak kemana-mana, dia rentangnya main di sekarang dekat-dekat resistan. Kalau supportnya dia ada di 2328, berikutnya 2200. Ya sementara itu aja dulu. Sepanjang rentang gerak dia tidak ngelewatin yang biru itu cukup oke itu. Biru itu dari 0 sampai 38 retracement. Kemudian PNBS juga masih sama pergerakannya, tidak ada perubahan. Ini juga barang bagus semuanya. Mungkin teman-teman bisa lihat dalam chart yang lebih besar. Ini di dalam weekly saya gunain tren yang lebih besar yang harus diperhatikan. Resistan 96, berikutnya 101 ya. Targetnya sementara 116. PNBS 116. PNLF sebentar teman-teman, refresh. PNLF juga sama masih naik terus. Mungkin kita pakai weekly aja supaya lebih jelas. Monthly-nya all time high ya, ini barang the sky is the limit. Jadi buy on weakness, sementara model-modelnya dia seperti itu. Ini PNLF, oke, buy on weakness ini barang pokoknya. Targetnya ada di 687, 826 PNLF. Kemudian PNIN, ini all time high juga ya ini. Oh enggak, dia ada 1730 ya. Itu resistan dia ya, resistan sebelumnya di 1605 sudah berhasil dilewatin juga. Oke semuanya ini. Kemudian Digital Bank Arto masih berat banget teman-teman, hari ini sampai target dan dibablas langsung. Nah targetnya 48 disamperin langsung ya teman-teman, belum ada perlawanan sama sekali. Supportnya gunain di kisaran, wah ngeri ini supportnya nih. Ada di 4000-an, 4100, 4100-an sementara itu. Kemudian yang lainnya nggak ada. BBYB cenderung turun semuanya teman-teman. Ini masih pada cenderung turun. Arto, Agro juga, Bris juga, tapi sedikit ada perlawanan. Nah ini bibit-bibit seperti bentuk Bris ini ya teman-teman. Bris ini saya lingkarin aja. Jadi Bris ini ada candlestick seperti ini, hammer. Ini artinya ya mungkin kalau besok marketnya mendukung tuh bisa bagus. Ya karena ini saham-saham ini juga sudah pada di support semuanya seperti itu. Nah, kemudian baca ini konsolidasi tapi masih agak berlebihan. Saya kemarin memang trading baca tapi hari ini enggak ya. Maksudnya udah 2 hari enggak. Terus kemudian teman-teman yang bisa saya bahas, Bevin di support dan belum begitu ada perlawanan. Nah teman-teman masih ingat Amar ya, Amar saya bahas terus berapa hari ini. Terus ini masih melanjutkan kenaikannya, sementara yang dipakai target di sini dulu 50 retracement. Tapi mesti hati-hati, ini barang juga long down trend ya, mesti hati-hati juga teman-teman. Nah kemudian GoTo dan teman-teman, GoTo sih saya hanya bisa bilang dia nggak kemana-mana, masih belum kemana-mana. Ini low kah? 242 tanggal 17 hari ini lowest ya teman-teman, lowest ya. Iya loh, ini hari ini dia lowest buka atau
berada pada titik paling rendahnya. Nah, kemudian untuk GoTo itu teman-teman sebenarnya hari ini cukup oke. Saya tradingan aja sih, teman-teman. Nah, terus ini mungkin jadi begini teman-teman. GoTo ini cukup berat juga, cuman dia lagi udah deket di support ya, 180 200-an. Udah deket di support dan ada perlawanan tadi. Namun masih berat. Nah, ini barang saya rasa masih banyak yang sangkut. Ya, saya rasa masih banyak yang sangkut. Coba saya tambahkan ini ya, teman-teman. Saya tambahkan indikator volume, namanya apa ya, sebentar. Nama indikatornya itu sebentar teman-teman. Saya cari indikatornya dulu. Oke. Namanya for sale. Mana nama? Saya belum ketemu. Ya, ini saya udah ketemu for sale teman-teman. Oke, ini adalah kalau kita lihat dari April. Kalau dari April, artinya adalah yang warnanya pink ini adalah pemegang terbanyak, teman-teman. Pemegang harga GoTo terbanyak itu di pink. Kalau pemegang yang paling fresh itu ada di yang biru. Ini kalau kita rubah ininya teman-teman, panjangnya dia berubah. Jadi kita ambil dari Juli sekarang, kita ambil dari Agustus, tanggal 30 Agustus. Kalau dari 30 Agustus, teman-teman, pemegang GoTo itu terbanyak ada di sekitar 238, 250. 238, 250. Jadi itu mungkin bisa menjadi resistan sekitar 238 itu kalau dari 30 Agustus. Nah, sekarang kalau kita geser lagi dari misalkan saya geser dulu. Ini dari 4 Oktober. 4 Oktober ya, kalau saya geser lagi dari 15. Kalau dari 15 September, ini resistan sekitar 240-an lah. Kira-kira begitulah. Ini untuk mencari resistan, kira-kira begitu. Nah, kalau Arto tadi, ini kalau dari Maret itu masih banyak yang pegang 8.000 sampai paling banyak di 8.000 sampai 9.000 ya. Seperti itu. Kalau kita perkecil atau kita perbesar nih, masih ada yang pegang di harga atas, teman-teman. Kita lihat kalau kita turunin dari September tanggal 26 itu masih pada pegang di 7.150-an, kira-kira begitu. Ya, itu for sale. Saya coba matiin dulu chart for sale-nya coba ya. Tidak mengganggu pandangan teman-teman nanti. Nah, untuk GoTo ya teman-teman, GoTo itu lupa saya bahasan, saya lanjutkan ya GoTo. GoTo sementara di 227 dulu. Resistan 227 dulu kuncinya. Kemudian kalau 227 aman, baru kita cari lagi nanti di 235-an seperti itu resistan-resistannya. Baru kemudian kalau ini aman, kita langsung tarik atas saja. Di 271 kira-kira begitu. Jadi sementara di 271 itu adalah 50 retracement dari masing-masing trennya GoTo ya. Sementara dilewatin dulu satu-satu aja dulu. Kalau dia mampu ngelewatin 228, baru 235-an, baru 270-an ya, berarti dia oke seperti itu. Ya, potensi naik mungkin akan terbuka kalau resistan-resistan tadi mampu dilewati sama dia. Nah, kemudian untuk Astra teman-teman ya. Astra itu dia mantau dari 61,8 retracement. Ya. Astra mantul dari 61,8 retracement, sementara gerakan dia akan dari 6390 sampai 6740. Itu auto juga ada rebound, dia mantul juga dari 61,8 retracement ya. Sebenarnya enak kok pakai Fibonacci itu. Rentang gerak dia cukup terbaca, dia mantul dari sini break 38 retracement, targetnya ke 61 retracement. Kecapai nggak? Kecapai. Ini sepertinya trader Fibo semuanya ini. United Tractor boleh dibilang nggak ada pergerakan, dia selama ini terjaga di 38 retracement seperti itu aja.
Kemudian untuk consumer teman-teman ya, consumer yang saya lingkarin apa ya ini ya? Indofood ya, Indofood tuh dia rebound dari dasar teman-teman. Indofood dia rebound dari supportnya 6020, resistannya 6175, kemudian 6270, targetnya 6350. Kemudian teman-teman bisa perhatikan ACES ada 2 hari ini sudah sinyal rebound, tapi perhatikan ini saham lah masih berat ya turunnya ya, long downtrend, jadi hati-hati, kita ambil tren yang paling pendek aja dulu ya. Dari sini ya kalau dia bisa melewati 565, 606, targetnya 640 ya. ACES seperti itu. Kemudian Unilever nggak ada perubahan. Kino break sebentar. Ini Kino masih belum ada pergerakan. ICBP teman-teman ada rebound ya. Tapi pergerakannya ya boleh dibilang ya nggak kemana-mana dari dulu. Dari dulu segitu-segitu aja. Nah dia itu saat ini adalah mantul dari 8.700 dan ada resistan di 88 teman-teman. 8869 tuh sekarang tuh dekat resistan. Dia sedang berada dekat resistan 50 retracement yang area hijau itu ya. Kemudian Sido masih breakdown ya. Gudang garam belum. Nah HMSP ini balik arah lagi teman-teman. Ini kemarin saya sampaikan hati-hati karena ada 50 retracement di sini dan balik arah ya. Jadi sementara ya dia disupport lagi gitu. Kecuali dia bisa mantul lagi. Sementara itu aja dulu kalau yang bisa saya sampaikan untuk MSP. Nah kemudian Wismilak secara pergerakan memang tipis koreksinya. Jadi ini juga termasuk barang yang masih bagus karena pergerakannya terjaga banget ya. Terjaga banget, tidak ngelewatin 38 ya. 38 retracement nggak ngelewatin. Wong closingnya nggak pernah di bawah 23 juga. 23 pun nggak pernah closing. Ini justru naik ya. Nah kalau kita lihat dalam weekly-nya dengan Fibo yang lebih besar, dia ada resistan di 950 teman-teman. 950. Kemudian adalah AMRT secara pergerakan juga. Ini saham juga masih naik terus ya. Cara pergerakannya dia masih naik terus. Kalau kita lihat weekly-nya agak lambat internet saya, monthly-nya jadi all time high, jadi the sky is the limit, dan juga modenya adalah buy on weakness ya, MRT. Kemudian AISA cukup sering saya bahas juga, ini barang masih rentangnya sama saat ini. Jadi dia sebelumnya turun, tapi sempat naik, sempat turun lagi, sempat naik. Nah di area kuning itu dia adalah konsolidasi setelah dia ngebreak. Perhatikan teman-teman dalam beberapa hari ke depan ini dia turun nggak di bawah 175 atau 38. Kalau nggak turun tuh bagus. Peluang reboundnya dilihat aja lah peluang reboundnya. Karena di sini ada demand area, supply sekarang bisa menjadi supply. Kalau misalkan harganya sentuh sekarang di area ini nanti kira-kira ada yang take profit nggak gitu loh. Mungkin kita lihat dalam weekly-nya masih jauh banget, ini barang masih turunnya kan jauh kan seperti itu. Kemudian terkait energi teman-teman ya, ini untuk Elsa ini secara koreksi udah ekstrim. Karena ngelewatin koreksinya ekstrim ini. Begini ceritanya. Elsa itu rebound tapi dia sampai di 50 retracement di sini nggak kuat. Jadi dia balik arah lagi. Dan sekarang masuk 0 sampai 23 di sini. Jadi supportnya di 301, resistannya di 316 begitu aja. Kalau Medco masih cukup terjaga ya pergerakannya. Medco ini memang kan hanya di 0 sampai 38 retracement aja. Sebentar teman-teman, ini sedikit keganggu ininya. Sedikit keganggu tampilannya sebentar. Ini memang kadang perlu trik khusus ya. Oke. Nah, Medco secara pergerakan sama dengan kemarin, tidak ngelewatin 38 retracement ya. Supportnya 924, kemudian 850. Nggak ada pergerakan sih, tapi yang nggak koreksi nggak naik juga gitu. Nah, perusahaan gas cukup oke. Ini kembali lagi masuk dari biru ke kuning, artinya dia masuk ke atas 38 retracement. Oke ya, ini barang.
Resistannya 1870. Kuncinya kemarin saya sampaikan untuk Pegas tuh 1805 ya. Kemudian Akra juga oke, nggak koreksi tapi juga nggak naik. Ya, Akra itu kuncinya kan kalau ini barang terkoreksi teman-teman pantau aja karena cepat reboundnya, cepat seperti itu ya. Kemudian untuk sawit ya, untuk sawit walaupun harga sawitnya naik teman-teman. Untuk sawit walaupun harga sawitnya naik seperti ini, tetapi sahamnya enggak ya. Jadi saya hanya bisa bilang kalau saham-saham sawit ini secara umum pada disupport semua gitu loh. Jadi apakah ini akan terus Pak? Ya ikutin aja teman-teman. Ini memang ya cukup riskan kalau kita beli, ini kan komoditas juga ya. Di bawah nggak ada pergerakan begitu. Kalau saham itu turun, trennya turun, di support itu bukan berarti murah ya. Ya memang secara nominal mungkin dia murah, tapi apa ya artinya? Bukan berarti terus, oh ini saya beli pas masih di bawah gitu. Karena belum tentu gerak juga. Ini hanya SSMS saja. Ini teman-teman masih ingat tentu ya, SSMS luar biasa ini barang. Jadi ini saham sawit yang paling bagus menurut saya pergerakannya. Untuk tradingan. Kemarin aja habis 1.300, ini sudah 1.440. Ini barang yang aktif banget. Itu aja kalau sawit karena memang pergerakannya nggak ada. Kemudian kita masuk ke saham batubara ya teman-teman. Saham batubara turun di 400-an ya, 390. Nah kemudian untuk Harum teman-teman, ini Harum area hijau, area 38 sampai 61. Jadi supportnya 1602, ini cukup ngeri juga saya pikir hari ini karena dia benar-benar testing di 1602 itu adalah batas penting ya. Kalau teman-teman yang ngikutin channel saya tahu, tentu tahu ya, di bawah 61,8, di bawah area hijau itu adalah area ekstrim sudah. Ya sementara kita lihat dulu aja dia walaupun ada pantulan, nanti kuncinya tuh di sini ya. Kalau di 1600 sampai 1780-an dia nggak mampu, dia cenderung akan bentuk sideways seperti ini. Itu aja. Kemudian Indo Tambang Raya juga secara umum dia juga masih belum kemana-mana. Saham-saham ini memang terjaga pergerakannya tapi juga nggak kemana-mana ya. Seperti menunggu sesuatu begitu. Seperti menunggu sesuatu begitu ya. Ini koreksinya juga terjaga di kisaran 38 retracement. Supportnya dari TMG di 41800, resistannya 43170-an. Adaro juga nggak ada pergerakan teman-teman. Adaro ini mantul dari support hari ini. Supportnya kan sekitar 38 ya, 3880. Hari ini kan 39 lah. Ini kalau saya kemarin-kemarin sempat tradingan ini cukup oke sih dipakai gitu. Kemudian PTBA juga nggak ada pergerakan 0 sampai 38 retracement ya, nggak usah terlalu detail aja. KKGI masih belum juga. Ini KKGI itu ada ketemu 50 retracement sebelumnya di sini ketika KKGI itu naik sampai 50 retracement nggak kuat balik arah. Jadi sementara dia berada di bawah ini, bawah 23 retracement tuh di bawah 644 ya. Net detector tadi sudah. Kemudian Indika Energi masih nggak ada perubahan, tetap rentang geraknya masih tetap. Koreksinya tipis saja juga. Petrosi. Nah, Petrosi ini yang cukup krusial karena hari ini dia breakdown dari, jadi sini rentang 0 sampai 38 teman-teman. Ini 38 tuh hari ini dijebol. Jadi dia ada target ke sini. Ini target lama di situ. Targetnya dia ada di 2810 ya untuk Doit. Kemarin oke, hari ini sedikit aja atau nggak kemana-mana sih. Ya nggak ada pergerakan, nggak kemana-mana tapi cukup oke ini barang ya. Cukup oke barang ini, koreksinya ya sampai 61,8 retracement. Tapi sudah di atas 408, sedikit di atas 408 teman-teman. Oke sih. Kemudian MBSS nggak ada pergerakan. Toba breakdown support ya, Toba. Oke, kemudian permetalan teman-teman. Permetalan ini ADMR sepertinya rebound. Nah, rebound tapi
Ya teman-teman tahu kan ribbonnya DMR itu ya seperti itu. Artinya garis-garis ribbonnya itu masih konsolidasi. Teman-teman masih ingat garis biru hijau ini adalah support konsolidasi dan dia udah nyampe ya hari ini 1637. Jadi ribbon-ribbonnya kayak gitu di support resistan. Resistannya itu hampir berbentuk atau rentang geraknya itu hampir berbentuk persegi gini. Antam juga ada sedikit rebound teman-teman dari 61,8. Jadi intinya memang hari ini tuh banyak saham-saham yang rebound. Biasanya ada potensi rebound hari pertama masih sangat spekulatif. Intinya kalau teman-teman besok marketnya oke, mungkin masih banyak yang lanjut naik ya. Inco sih nggak ada pergerakan, masih sama 0 sampai 38 retracement. Tins juga masih sama, supportnya dia di 1290. MDKA sampai 71,8, ekstrim ya koreksinya ekstrim. Cuma sedikit-sedikit ada perlawanan seperti ini, tinggal nunggu marketnya membaik aja nih, ada potensi rebound, tapi reboundnya juga mungkin yang nggak akan yang kenceng-kenceng banget, mungkin teknikal-teknikal rebound aja, seperti itu. Memang modenya masih mode trading sih teman-teman. Kemudian saham-saham terkait telekomunikasi, teman-teman hari ini Telkom rebound dari 61,8 retracement. Oke, memang itu adalah targetnya Telkom di sekitar 4.200 dan rebound ya. Ini sudah saya tandain teman-teman, nggak sehari ini, dari kemarin-kemarin juga. Kemudian Indosat ini juga Indosat itu sudah over, udah ngelewatin 61,8 ya, 61,8 di sini udah dilewatin, dia sampai di EMA 200. Hari ini ada Doji, ini butuh konfirmasi besok. Banyak saham yang bagus nih, termasuk seperti Indosat, seperti itu kan. Nih, XL ini juga. XL sebentar teman-teman. Ini XL, coretan saya hilang. Tapi dia hitungan koreksi udah habis nih. Jadi kalau seperti ini nggak usah bingung ya, ambil titik break ya. Titik ini ngebreak di sini, berarti pakai Fibo trend base. Ya, begini ketemu kan. Nah, berarti dalam koreksi dia itu, koreksinya rentang koreksi ringan ya. Terus nggak mampu tembus di 38 titik, targetnya ke 61. Harusnya di sini aja, tapi ya karena kemarin marketnya mau nggak bagus, overshoot seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini juga ada sekumpulan candle yang bisa menjadi demand, memilih di situ jadi rebound. Mungkin kalau besok marketnya cukup oke, bisa rebound lanjutan. Friend juga belum aja friend. Nah TBIG juga sudah 2 hari sih ada candle ya. Jumat hari ini juga ada candle seperti ini. Bentuk candlenya adalah ada perlawanan lah seperti itu. TOWR juga sudah ada. Kalau MTEL ini kembali turun lagi loh. MTEL itu padahal kemarin sempat 800 ya harga IPO-nya. Kemudian BRPT, SA, TPIA ini yang bagus. BRPT sendiri juga ada perlawanan juga. Ntar teman-teman, internet saya lambat. BRPT ada perlawanan juga, mantul dari support. SA belum. Nah, ini yang cukup terjaga pergerakannya TPIA. Teman-teman masih ingat saya bikinkan trend channel ya. Dan dia mantul dari sekitar 2430 itu support dari trend channel. Nah, kemudian adalah saham-saham terkait konstruksi, ini secara umum masih berada di support semua. Jadi saham-saham terkait konstruksi secara umum masih berada di support, ADI ya. Kemudian Wika masih di support semua, PTPP, WSKT ini di support semua ya. Seperti itu. Keras, WG keras ini malah hampir tembus. Ini WG ini dimantul dari support juga. JSMR juga masih rentang geraknya sama. Kemudian terkait properti, BSDE di support juga ya. Pakuwon, Asri, rentang geraknya tetap di sekitar support nih, BES juga. Nah, teman-teman perhatikan SSI ada rebound ya. Perhatikan SSI ada rebound setelah beberapa hari ini terkoreksi. Kalau seperti ini teman-teman ukur aja. Ini dihapus dulu. Baru kita cari Fibo-nya dari sini. Intinya pokoknya kita cari dari sini. Sayangnya dia hampir sampai target di 343 ya. Kemudian yang lainnya sih nggak ada. Ini SMRA ya. SMRA juga sedikit ada
candle bagus. CTRA belum. Kemudian terkait semen malah bagus-bagus nih teman-teman nih. Terkait semen malah hari ini bagus, sayangnya kok internet saya lambat sekali. Nah ini MTP, ini mantul dari dasar ya, tetapi harap diperhatikan karena dia mantul dari dasar dan sebelumnya sempat tinggi, artinya mungkin akan banyak titik-titik orang keluar ya, resistan volume. Targetnya atau resistannya dia ada di 9340, 9340, kemudian di berapa nih? Sebentar saya aktifkan Fibo-nya dulu, 38 retracement. Kemudian 9340, 9525, target 9650. INTP, SMGR masih sama ya. SMGR ini secara pergerakan saham semen yang paling bagus. Bagus artinya apa ya? Ketika dia rebound dari dasar, dia konsolidasi cukup lama ya. 2 mingguan, 2 minggu, 2 minggu. Baru ini kembali lagi. Ini kita tunggu aja. 75 sekarang dia kembali lagi. Padahal kemarin koreksi sampai 71 ya. Hari ini loh, naiknya kenceng loh ini. Coba teman-teman lihat SMGR. Nah ini asingnya aja kenceng nih. Jadi rentang geraknya, trade booknya teman-teman lihat nih. 71 ini kenceng ini teman. Nah ini barang-barang istilahnya apa ya? Cukup ngeyel pergerakan dia ketika berkoreksi atau seperti itu. Kemudian SMCB juga sama, tapi ini long downtrend ya teman-teman. Berat masih gitu, cuman ya memang sedikit ada perlawan. Jadi agak tahu diri kalau misalkan teman-teman udah positioning. SMBR juga ada candle rebound seperti itu. Kemudian terkait transportasi, ya sebenarnya mulai banyak candlestick-nya yang mantul-mantul seperti itu. Nah, ini ASA juga ada candlenya, tapi ASA ini juga berapa kali ngeprank ya, ada candle naik 2 hari, balik lagi. Bird ini masih belum kemana-mana, SMDR hari ini hampir sampai support lagi, rebound lagi. Tinggal nunggu market sih, kalau menurut saya ini market membaik. SMDR ya rentang geraknya masih sama dengan kemarin-kemarin sih. Kemudian HIS, teman-teman saya nggak usah terlalu detail ya, karena follower saya kan pinter-pinter, nggak harus diajarin di titik berapa gitu. Ini ibaratkan sebagai podcast aja teman-teman sambil kerja atau apa yang perlu dicatat aja, nanti dibahas sendiri. Kemudian terkait media, ini SMA masih belum ada nih ya. Internet saya sayangnya melambat teman-teman. SMA ini 0 sampai 23 masih belum, masih di jalan di tempat. MTK juga masih di supportnya. MNCN masih belum juga. Kemudian Saratoga dan teman-teman, ya ini Saratoga ada, dia memang overshoot ya. Targetnya bukan target ya. Supportnya di 2316, hari ini mantul dari situ. Masih banyak PR juga nih kalau misalkan mau naik. MTDL di supportnya. IMAS masih turun juga. Kemudian ERA sedikit ada konsolidasi di bawah. Belum ada pergerakan juga. Oke, kemudian TKIM teman-teman, TKIM INKP itu dia terjaga di 38 retracement. Tidak turun dari itu, berarti bagus ya. Dan hari ini ya sedikit ada rebound dari situ. Resistan berikutnya 7422, 7802. INKP berikutnya INKP. Sama juga modelnya, jadi terjaga di 38 retracement. Resistannya kalau resistan candle banyak tuh 9000 ya, 9100. Kalau resistan Fibo-nya di 9260. Kemudian grup LIPO masih belum ada pergerakan ini. Grup LIPO-nya masih belum ada pergerakan. Kemudian perayaman Cepin ya harganya di situ-situ aja sih teman-teman ya. Harganya di situ-situ aja. Coba saya lihat koreksinya. Nah, dia sampai 61,8 ya. Jadi support 5275, resistan 5565 ya. Cepin, Malindo malah breakdown support. Nah, kemudian Java
Java juga nggak ada pergerakan ya. Di situ-situ aja masih di support ya. 1340. Nah, kemudian terkait farmasi kesehatan teman-teman ya, AGI breakdown supportnya. AGI ini pergerakannya cukup lebar ya. Ini breakdown support ya, saya hapus saja semua teman-teman. Saya ganti lagi supportnya dia. Oke, kita gunain ini aja yang trend base saja. Nah, ini kepotong kan? Ini kepotong, berarti saya tarik begini. Nah, dia ini adalah 0 sampai 38. Baru ini 38 sampai 61. Target dia ke 1900 ya. 1900 untuk AGI, belum ada perlawanan. Kemudian IRA belum ada yang rebound tadi. Piva enggak, ini downtrend juga. Nah, Mika teman-teman, nih Mika ini sebenarnya secara pergerakan bagus loh teman-teman ya. Secara pergerakan dia cukup rapi, kebanyakan tarikan garis ya. Kita hapus aja dulu lah biar teman-teman tahu. Nah, di sini teman-teman saya ambil dari tren yang paling kecil aja. Dari tren yang paling kecil ini. Nah, dalam tren naik kemarin, dalam tren naik ini koreksinya ini adalah rentang pertama 0 sampai 38 atau koreksi tipisnya 0 sampai 38 retracement. Kemarin memang dia koreksi sampai di 50 retracement, tapi rebound lagi. Jadi ini barang secara pergerakan sebenarnya masih oke ya. Secara pergerakan masih oke karena koreksinya juga wajar aja sampai 50 retracement dan ini rebound. Secara tren juga masih cukup terbaca bagus seperti itu. Kemudian SR apa ya? Apalagi ya? Prodia ya, Prodia tapi ini long down trend ya, ada candle bagus tapi long down trend. Saya rasa itu aja ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin nanti akan saya bahas tambahan atau kalau enggak besok pagi ya. Begitu teman-teman, IHSG rebound setelah 7 candle turun. Nah, saham-saham tadi adalah saham yang berpeluang rebound nanti teman-teman. Nanti di deskripsi saya kasih timestamp dan juga asterisk. Untuk saham-saham yang secara pergerakan mungkin teman-teman bisa perhatikan apakah mungkin itu potensi rebound atau kira-kira seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.